time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Kami dari Prodi Perawatan Angkatan 2024 kelas H. Pada saat ini kami ingin mewawancarai kakak tentang bahasa baku dan tidak baku. Untuk mempersingkatkan waktu, saya berikan kesempatan kepada kakak untuk memperkenalkan diri kakak dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Tinggal Istahar. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun angkatan 2024, sama juga dengan rekan-rekan sekalian, dan juga sama-sama mahasiswa baru Politeknik di lingkungan kampus kita di Universitas itu. Sekian dulu perkenalan singkat dari saya. Ya, baik kak. Yang pertama kak, mengapa bahasa baku itu penting dalam dunia pendidikan? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari kakak tadi. Pertanyaan tadi, mengapa bahasa baku penting kita belajar di lingkungan pendidikan? Baik, jawabannya apa alasan kita belajar tentang bahasa baku di sekolah? Yang pertama teman-teman, kita sebagai akademisi atau kita sebagai peserta didik, di mana kita nanti ketika kita berada di lingkungan yang lebih formal atau berada di luar sekolah, kita bisa mampu untuk memfasilitasi komunikasi yang efisien dan yang produktif. Kemudian tujuan yang kedua, mendukung pemahaman kita tentang bagaimana bahasa yang patut kita keluarkan atau bahasa apa yang hendak kita pakai pada lingkungan yang resmi. Kemudian karena di lingkungan sekolah itu kita belajar dari berbagai kalangan, kadang juga teman dari lingkungan lain, kadang dari lingkungan lain, sehingga tujuan kita belajar bahasa baku di sekolah itu biar kita bisa kolaborasi antara dari pihak yang lain. Kemudian hasil kolaborasi itu kita hendak implementasikan dan kita akan memberikan semua apa yang telah kita dapat kepada masyarakat. Kemudian karena kita tahu juga bahasa baku itu sebagai identitas bangsa kita, di mana dalam bahasa baku itu kita telah diatur dalam perundang-undangan tahun 1945. Kemudian bahasa baku juga penting belajar bagi kita itu untuk mempersatukan kita dari kalangan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam lingkungan yang kita hendak belajar. Mungkin itu sekian dari saya terkait dengan seberapa penting kita belajar bahasa baku di lingkungan sekolah. Baik kak, terima kasih. Untuk yang kedua, bagaimana cara untuk membedakan bahasa baku dan tidak baku? Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Baik, cara kita untuk membedakan mana bahasa baku dan mana bahasa tidak baku. Baik, caranya yang pertama itu kita harus pahami dulu apa itu arti dari bahasa baku, kemudian apa itu arti dari bahasa tidak baku. Baik, sedikit penjelasan dari saya berkaitan dengan hal itu. Bahasa baku itu perlu kita tahu bahwa bahasa resmi. Kemudian sedangkan bahasa tidak baku itu bahasa tidak resmi atau istilahnya bahasa non formal. Caranya untuk membedakan bahasa formal dan non formal tadi, yang pertama, dalam bahasa formal atau bahasa baku itu strukturnya sangat tersusun rapi. Kemudian dalam bahasa non formal atau bahasa tidak baku itu dia punya struktur itu tidak tertata dengan rapi. Nah, contohnya, contoh bahasa non formal yang saya sebutkan di sini, bahasa keseharian kita. Kadang juga bahasa keseharian kita itu tidak mencerminkan bahwa bahasa baku dan tidak baku itu sebenarnya sudah dicantumkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana bahasa baku yang hendak kita berbincang dengan teman-teman. Sambil contoh, misalkan bahasa baku kata tidak itu sebenarnya contoh bahasa baku, sedangkan yang hendak kita atau yang sering kita gunakan di setiap hari dalam berinteraksi dengan sesama, baik sesama teman kampus, sesama lingkungan, ataupun sesama kerabat kita.
kata baku yang yang sering kita temukan di situ kata enggak. Sebenarnya kata baku yang cocoknya kata enggak dan tidak itu dalam tanda kutip di sini yang pas atau yang sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan aturan dalam kamus bahasa Indonesia. Kata tidak itu yang baku, sementara kata enggak itu bukan kata baku yang. Mungkin itu jelasan dari saya. Baik, Kak, terima kasih. Saya mau sedikit. Kak, apakah bahasa tidak baku itu salah atau Jawab sanggahan dari teman tadi untuk sanggahan kedua dari bahasa baku itu, bahasa tidak baku itu bahasa yang benar. Itu fakta benar bahwa bahasa tidak baku itu ya benar. Tapi itu dalam konteks di luar lingkungan formal atau lingkungan resmi. Contohnya tadi ketika kita berinteraksi dengan teman, ketika kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau dengan supaya kita intinya dalam hal ini dalam tanda kutip artinya bahasa tidak baku di sini itu ya bebas kita melakukan apa saja atau kita bebas itu mengucapkan yang penting kita lihat konteksnya. Kalau di lingkungan formal kita tidak boleh menggunakan kata baku. Tapi ketika berada di lingkungan non formal atau lingkungan di luar, intinya lingkungan di luar yang bersifat resmi, kita bisa menggunakan kata-kata tidak baku tersebut. Intinya kata-kata tidak baku di sini kita bebas untuk menyampaikan asalkan kita lihat konteksnya. Apa yang dilakukan para masyarakat menyerang bangsa laut dan Terima kasih untuk pertanyaan ketiga karena ada sanggahan tadi. Baik, pertanyaan ketiga dapat saya sebutkan mengapa para pembaca lebih cepat untuk menanggapi atau lebih cepat memahami bahasa yang tidak baku itu dong. Baik, di sini karena kita sebagai manusia itu mempunyai variasi, kita punya cara berpikir. Dalam hal ini kata-kata yang tidak baku di sini lebih cepat diserap oleh para remaja itu ada beberapa faktor. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Dan faktor internal yang pertama itu tidak ada rasa ingin tahu dalam diri bahwa untuk mengetahui mana kata baku dan tidak baku itu tidak ada dalam diri remaja tersebut. Kemudian ada istilahnya juga kurang literasi bahwa penggunaan kata baku dan tidak baku itu kita gunakan harus berada pada lingkungan formal sehingga para remaja terus bergelut dalam zona nyaman sehingga mereka tidak mempunyai rasa motivasi atau rasa ingin tahu, rasa untuk belajar bahwa kata-kata baku dan tidak baku itu kita menggunakannya itu pada lingkungan mana atau pada lingkungan yang dimana kita berinteraksi dengan sesama sehingga dalam hal ini para remaja itu lebih menghayati atau lebih cepat memahami bahwa kata-kata baku itu sering digunakan. Perlu kita ketahui juga bahwa dalam hal ini mereka lebih cepat memahami kata-kata tidak baku itu karena keseharian mereka itu berhubungan langsung dengan teman sehingga mereka itu menggunakan bahasa tidak baku itu ya istilahnya mungkin dalam keseharian mereka menggunakan bahasa baku itu 75% mereka melakukan karena sering berinteraksi dengan mereka dengan mereka punya teman, mereka punya orang tua atau dengan teman-teman di lingkungan yang mereka tinggal. Kemudian alasan mereka juga lebih cepat memahami kata-kata tidak baku itu ada faktor internal tadi sudah, ada faktor eksternal. Faktor eksternal tadi yang pertama itu dipengaruhi oleh lingkungan luar. Misalkan kita sebagai orang Indonesia, kata-kata baku yang sebenarnya dalam tanda kutip di sini saya ambil contoh lagi kata tidak, tapi keseharian kita itu karena mungkin ada istilahnya kijamanau atau dalam tanggapan mereka itu ada bahasa gaul. Memang bahasa gaul tapi itu tidak memenuhi kriteria bahasa gaul yang dimaksud di sini tadi karena dalam bahasa tidak baku tadi kata tidak itu memang baku. Kemudian ada juga bahasa tidak bakunya itu enggak. Karena kami contoh tadi ketika teman kita bertanya atau entah itu bertanya lewat chat atau bertanya langsung, kamu lagi buat apa sekarang? Itu sudah jawaban dari saya. Oke, baik Kak. Terima kasih waktunya tadi. Mungkin ada salah kata atau sangat dari kami
kasih karena teman-teman sekalian sudah memilih saya sebagai narasumber kalian hari ini. Kemudian yang terakhir, apabila ada kesalahan kata, kesalahan kalimat, kesalahan ucap atau kesalahan dalam diskusi kita hari ini, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih.